Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Kita sudah menginjak hari ke-82 dan minggu yang ke-12 dalam tahun 2020 ini. Bagaimana keadaan saudara-saudara di saat-saat yang seperti ini ketika tahun 2020 dibuka dengan banjir ada di mana-mana dan belum selesai sampai sekarang? Ada orang yang berkata, lihat televisi banjir, buka Facebook banjir, baca WhatsApp banjir, hanya dompet yang kering. Banjir belum selesai, dunia diterpa dengan wabah yang luar biasa, novel COVID-19. Coronavirus yang sudah membawa wabah ke seluruh dunia, lebih dari 118 negara, telah merenggut nyawa ribuan orang, dan kehancuran ekonomi yang luar biasa. Mungkin bisa dunia kehilangan ribuan triliun akibat efek dari coronavirus yang seperti ini. Akibat dari ini bukan saja ekonomi yang kehilangan banyak, orang pun jadi takut menghadapi kematian, sehingga tiba-tiba orang menjadi panik buying. Orang main borong di supermarket, orang main borong di mall-mall, membelanjakan uang untuk membeli segala keperluan yang mereka pikir bisa bertahan hidup seandainya negeri mereka harus mengalami lockdown, berhenti total. Orang takut tiba-tiba sadar akan kematian. Padahal selama ini mereka tak pernah memikirkan tentang kehidupan. Karena coronavirus, orang mencari hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Orang mencari masker di mana-mana. Persediaan menjadi kurang, bahkan ada orang-orang mempergunakan situasi chaos seperti ini untuk menimbun barang, untuk mencari keuntungan. Ada perusahaan yang dalam satu hari bisa mencapai keuntungan lebih dari 250 juta untuk dengan menimbun dan menjual masker yang semakin langka di toko-toko. Mari kita renungkan situasi seperti ini. Coronavirus telah menyebabkan orang secara tiba-tiba sadar menghadapi kematian dan menjadi takut. Padahal mereka biasa makan di pinggir jalan dengan piring yang dicuci dalam ember yang tidak bersih, air yang tidak terlalu bersih. Mereka tidak takut dengan gas buang knalpot, tidak takut dengan debu dan kotoran. Tiba-tiba sadar akan kematian, mereka mencari hand sanitizer, pembersih tangan yang semakin langka dan makin kosong. Mereka biasa di lampu lalu lintas pun menerobos lampu merah, berkendara menyeberang tanpa melihat kanan dan kiri. Mereka berani melawan arus, kebut-kebutan, tak memikirkan kematian. Tetapi tiba-tiba mereka sadar diri, mencari masker untuk pelindung agar tidak sakit dan tidak mati. Apakah mereka pernah sadar saat mereka merokok, tulisannya berbunyi, rokok akan membunuhmu? Mereka tak peduli itu, tapi tiba-tiba karena coronavirus, mereka sadar diri ingin ke rumah sakit untuk memeriksa apakah sudah terkena virus yang berbahaya ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana hidup dengan tenang, hidup berbahagia tanpa ketakutan karena situasi yang sedang terjadi di luar. Hidup jangan disia-siakan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita meraih kebahagiaan dengan kembali kita fokus kepada firman Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah mazmur yang sangat terkenal, yang telah menginspirasi banyak lagu, banyak puisi, banyak khotbah, menginspirasi lukisan dan ukiran. Mazmur 23 yang berbunyi,
Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud, sang penggembala, menulis Mazmur ini dari pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala. Setelah ia jadi raja, ia menulis Mazmur ini untuk menolong kita hidup tenang, hidup tanpa ketakutan. Bahkan kita berkata tidak kepada kekurangan. Dari Mazmur 23 inilah kita bisa belajar tentang 8 hal, tentang bagaimana kita berkata tidak. Yang pertama, kepada kekurangan. Karena Tuhan membaringkan kita di rumput yang hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Kita bisa berkata, katakan tidak kepada kelesuan, karena Dia menyegarkan jiwaku. Katakan tidak kepada kebingungan, sebab Dia menuntun kita di jalan yang benar. Katakan tidak kepada ketakutan, karena Tuhan beserta kita sekalipun kita berjalan dalam lembah kematian. Bahkan Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Katakan tidak kepada keputusasaan, sebab Tuhan gembala kita mengurapi kepala kita dengan minyak. Katakan tidak kepada stres, karena pialaku, hatiku, hidupku penuh melimpah dengan sukacita. Katakan tidak kepada kesialan, sebab firman Tuhan berkata, kalau Tuhan jadi gembala kita, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Katakan tidak kepada keraguan, karena kita akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, hari ini saya bicara tentang katakan tidak kepada kekurangan. Kenapa? Kekurangan adalah salah satu ketakutan manusia yang terbesar. Maka dalam pesta orang mengambil makanan sebanyak-banyaknya, padahal tidak dimakan. Dalam antrian orang berdiri ke samping, bukan ke belakang. Katakan tidak, seperti Daud berkata, takkan kekurangan. Rahasianya, kalau Tuhan menjadi gembala kita. Mari kita belajar mengerti apa arti kata gembala yang dalam bahasa Ibrani ra'ah, yang berarti yang pertama, memerintah. Tuhan adalah gembalaku, artinya biarkan Dia yang memerintah dalam hidup kita. Gembala yang memberi komando, kita yang mendengar. Saat Tuhan bicara, kita masih fokus. Saat Tuhan bicara, kita masih mendengar. Saat Tuhan bicara, jangan alihkan perhatian kita kepada perkara-perkara lain. Urusan uang, ekonomi, rumah tangga, kesakitan, masalah. Mari kita fokus memberikan tempat yang sebaik-baiknya kepada Tuhan untuk memerintah dalam hidup kita. Dia memerintah, kita mendengar. Dia pemerintah nomor 1 dalam hidup kita. Berikan tempat yang terbaik. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Gembala harus ada di depan nomor 1. Kita ada di belakang. Yesus mengingatkan kita dalam doa Bapa kami, kalau hidup kita mau diberkati, tidak berkekurangan, bangun tidur kita berkata, Bapa kami yang di sorga. Tempatkan Tuhan di awal waktu. Tempatkan Tuhan di awal segala kegiatan. Ingat Kejadian pasal 1, dikatakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi masih gelap, bumi tidak berbentuk, dunia masih kosong. Tapi karena Tuhan ada pada permulaan, God in the beginning, maka bumi yang gelap menjadi terang. Bumi yang tidak teratur
tanah bercampur dengan air. Maka kemudian daratan terbentuk, air terbentuk. Maka kemudian bumi yang tidak teratur menjadi teratur. Ada musim yang indah. Dan bumi yang kosong menjadi penuh. Kenapa? Dalam air berkeriapan ikan-ikan. Di darat tumbuh pohon-pohon sayur dan buah-buahan. Di udara berterbangan burung-burung. Sehingga oleh Tuhan, apakah kita tidak mau hidup kita seperti itu diberkati oleh Tuhan? Tidak takut kekurangan, tidak takut kehabisan, tidak stres. Jadikan Tuhan nomor satu. Kenapa dunia kacau? Karena kekuasaan yang seringkali mau nomor satu. Maka dalam dunia politik, masyarakat terpecah belah. Dunia jadi kacau karena perasaan seringkali. Emosi, cepat marah, memerintah dalam hidup kita. Sehingga rumah tangga jadi kacau, masyarakat jadi kacau, dunia jadi kacau. Kenapa dunia kacau? Karena kekayaan seringkali memerintah kita. Orang mau bangun pagi-pagi pergi ke pasar berjualan. Padahal untuk ibadah mereka sering terlambat dan ngantuk. Orang mau tidur berlarut malam dan besoknya ngantuk. Kenapa? Karena uang memerintah dalam hidup mereka. Kalau kita tidak mau berkekurangan, tempatkan Tuhan nomor satu. In God we trust, kata orang yang mencetak uang dolar. Bukan in gold we trust. Biarkan Tuhan bicara, dia mendengar. Kata yang kedua berarti to company with. Menemani kita, menjadi sahabat kita. Kalau Tuhan memerintah, dia bicara, kita mendengar. Kalau Tuhan menemani kita sahabat, saatnya kita bicara, kita curhat, dan Tuhan yang mendengar. Dalam kitab Samuel ada kisah seorang wanita bernama Hana yang tersakiti, yang penuh dengan beban, tidak punya anak. Kemudian akhirnya setiap kali datang di rumah Tuhan, dia hanya bisa menangis. Mulutnya cuma komat kamit, sehingga imam besar waktu itu berkata, "Kenapa kamu seperti orang mabuk?" Hana menjawab dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15, tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku memang seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Imam besar berkata, "Pulanglah, kau akan mempunyai seorang anak." Lahirlah seorang bayi yang bernama Samuel, artinya Tuhan mendengar. Dalam situasi yang paling sulit, dalam kegelapan melingkupi kita, mari kita belajar, curahkan isi hati kita, tumpahkan apa segala pergumulan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Dia sahabat kita yang mau mendengar segala keluhan hidup kita. Kata yang ketiga berarti to feed. Gembala itu kerjanya memberi makan, to feed. Kalau Tuhan jadi gembala kita, Ia yang bertanggung jawab menyediakan segala keperluan kita. Maka Daud berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang." Artinya apa? Tuhan menyediakan persediaan yang berlimpah. Tidak akan kekurangan kita kalau kita mau mendengar segala perintah Tuhan. Seorang pemulung di Thailand namanya Surachit Songju. Seorang pemulung pada satu hari di bulan Desember tahun 19 yang lalu, tanggal 18, ia berjalan-jalan di Sangkla, di pantai selatan Thailand, untuk mencari sesuatu untuk bisa diambil. Dia terkejut melihat sebongkah batu yang lain dari yang lain. Sebongkah batu yang bentuknya lain. Ia sebagai seorang yang mungkin pernah mendengar tentang batu yang aneh, namanya ambergris, yaitu muntahan paus yang berguna untuk parfum agar tahan lama. Ia mendekati batu itu, ia mencoba membakar ujung batu itu, dan kemudian aroma yang wangi pun keluar. Maka diangkatlah batu itu seberat 17 kilo.
1 kilo harga ambergris adalah 520 juta rupiah. Maka 17 kilo itu berharga 9,1 miliar. Seorang pemulung menemukan batu di tepi pantai. Bukankah paus itu banyak di dunia ini? Pasti muntahannya pun banyak. Kita tidak pernah tahu waktu Anda berjalan-jalan di tepi pantai dan hanya melihat keindahan dunia dan hanya melihat keramaian. Mungkin matamu satu saat akan terfokus, terbentur kepada semuka batu yang sangat berharga. Di laut ada banyak ikan-ikan tuna yang sangat mahal. Jepang paling senang mencari ikan tuna sirip biru, sebab harganya sangat mahal. Setiap tahun selalu ada lelang di Jepang. Seekor ikan paus tuna biru bahan untuk sashimi itu bisa berharga 40 miliar. Sedangkan oleh Tuhan, mari kita belajar menempatkan Tuhan nomor satu. Ia memerintah kita, kita mesti mendengar. Di mana-mana kita di sahabat, maka kita bicara, Tuhan mendengar. Dan Ia menyediakan segala hal yang luar biasa agar hidup kita tidak berkekurangan. Di Rusia ada seorang anak remaja umur 13 tahun. Satu hari ia naik bus kota dan ia membayar tiket seorang ibu dan anak yang masuk yang belum sempat membayar tiket sebab anaknya menangis. Saat itu ibu hendak membayar kepada supir. Supir berkata, sudah dibayar oleh anak remaja namanya Fania. Itu ibu berkenalan. Itu ibu adalah seorang YouTuber yang biasa membuat blog-blog, bisa membuat rekaman-rekaman, kemudian orang banyak pengikutnya, dan kemudian dapat uang banyak. Setelah perkenalan, ia baru tahu bahwa anak itu memerlukan uang untuk renovasi rumah. Uangnya hanya perlukan sekitar puluhan juta saja. Sebagai YouTuber, ia kemudian bikin sebuah kisah yang menarik, dan orang membaca, dan kemudian uang masuk bukan puluhan juta, tapi ratusan juta. Itu anak remaja hanya membayar tiket 100 rubel, kira-kira 22.000. Dari kebaikannya kemudian berbuah. Uang ratusan juta masuk cukup untuk renovasi rumahnya. Nah, hari ini, mari kita renungkan. Di saat dunia kacau, dunia panik, dunia takut sakit, takut mati, renungkan apa yang Daud tulis. Tuhan adalah gembalaku. Apakah Tuhan sudah memerintah dalam hidupmu? Apakah Anda sudah memberikan tempat yang paling utama, nomor satu bagi Tuhan, agar menerangi hidupmu, mengatur hidupmu, dan memberkati setiap pekerjaanmu? Tuhan adalah gembala kita, menyediakan berkat yang berkelimpahan. Tidak berarti kita ini jadi pemalas, hanya cukup berdoa saja. Kita tetap harus bekerja, tapi bekerja dengan bergantung sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Renungkan firman Tuhan. Ia sahabat kita. Belajar berdoa. Serahkan hidupmu, pergumulanmu, isi hatimu, bebanmu. Ceritakan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dia mengerti. Dia tahu bagaimana mencukupkan segala keperluan kita. Seperti Filipi pasal 4 ayat 19 kata Rasul Paulus, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan Tuhan tidak terbatas. Ada rumput yang padang berumput hijau begitu luas, disediakan bagi setiap domba, tidak akan berkekurangan. Kekayaannya luar biasa, kemuliaannya pun luar biasa. Maka demi kemuliaannya sebagai jaminan, Ia akan mencukupkan segala keperluan kita. Izinkan Tuhan memberkati hidupmu. Izinkan Tuhan menanggulangi segala masalah hidupmu. Maka kita akan berjalan melangkah tanpa takut. Seperti syair lagu yang berkata, Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku.
Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Kalau Anda diberkati dengan video-video yang saya buat ini, Anda akan merasa lebih diberkati lagi. Kalau bisa mengikuti khotbah-khotbah saya di gereja-gereja yang saya kemudian upload di YouTube. Dan jangan lupa Anda subscribe dan kemudian share dengan mungkin sahabat-sahabat, dengan keluarga atau siapapun yang sedang terpuruk dan memerlukan berita-berita yang bisa memberikan kekuatan, semangat, dan kebangkitan kehidupan. Anda juga memfollow saya lewat Facebook page seperti link di bawah ini. Dan kemudian Anda juga bisa mendapatkan buku-buku yang telah saya tulis lewat Tokopedia dan juga beberapa rekaman khotbah yang berbentuk CD atau DVD di Tokopedia.